Suharto dengan jumlah suara 21. Sudirman. Tunggu! Hitungan suara ini belum selesai. Semua kertas suara sudah habis dihitung. Tapi saya membawa 6 mandat dari komandan divisi dan komandan resimen dari Sumatera. Semua sepakat untuk memilih Sudirman. Apabila kabinet Syahrir tidak sependapat dengan kita, maka orang-orang yang tepat menjalankan pemerintahan harus segera menggantinya. Saya tentara. Saya membela pemerintah untuk merdeka 100%. Jika Tuan Malaka mempunyai cara lain, silahkan. Terima kasih. Dan saya mohon dengan sangat, ikutlah bergerilya bersama kami, Pak. Engkau seorang prajurit. Tempatmu di medan pertempuran bersama dengan anak buah kamu. Tetapi tempatmu tidak bisa menjadikan tempat pelarian saya. Saya harus tinggal di sini. Presiden tidak keluar kota, tapi ditahan oleh Belanda. Sukarno is gevangen genomen. Er zijn geen commandotroepen meer aanwezig. En de kleine vrijheidsstrijders hebben wij al in de hand. Het is afgelopen met de republiek. Tuan-tuan semua kami tangkap. Pemerintahan republik sudah tidak ada. Tuan sekarang dalam penahanan kerajaan Belanda. Tangkap! Lumas harta bangsa kau! Belanda! Belanda! Oke, baik. Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari anggota peserta Latsar CPNS tahun 2022, gelombang 3, angkatan ke-67, kelompok 1A. Nah, kali ini kami akan mereview sebuah film yang berjudul Satu Napas Panglima Besar. Nah, langsung saja kita ke bagian intinya. Baik, seperti yang saya terangkan pada opening tadi, kali ini kami akan mereview sebuah film yang berjudul Satu Napas Panglima Besar. Nah, kali ini saya tidak sendiri, tetapi saya ditemani oleh teman-teman narasumber, yaitu ada Pak Arsen Tae, Pak Daniel Paka, Pak Elvis Geru, dan Pak Dedi Nili. Nah, langsung saja kita ke bagian intinya. Oke. Menurut saudara-saudara narasumber, bagaimana garis besar dari film Satu Napas Panglima Besar ini? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Pak Daniel Paka untuk menyampaikan argumennya. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dan di kesempatan ini saya akan menjelaskan secara garis besar tentang film Satu Napas Panglima Besar. Di sini film Satu Napas Panglima Besar sendiri yaitu film biopik yang menceritakan tentang seseorang tokoh yang bernama Sudirman, seorang jenderal besar yang memimpin perang gerilya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun Jenderal Sudirman sendiri menderita penyakit paru-paru dan hanya memiliki satu paru-paru. Latar belakang perang gerilya ini disebabkan oleh pihak Belanda yang menyatakan secara pihak sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville dan sekaligus menyatakan penghentian gencatan senjata. Namun, pada tanggal 19 Desember 1948, Jenderal Simon Spoor, Panglima Tentara Belanda,
mulai melancarkan rencananya dengan memimpin agresi militer kedua yang menyerang Yogyakarta, yang pada saat itu menjadi ibu kota Republik Indonesia. Adapun dampak atau akibat yang terjadi karena agresi militer tersebut yaitu Soekarno-Hatta yang saat itu menjabat sebagai presiden dan wakil presiden ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Hal ini pun membuat Jenderal Sudirman yang pada saat itu yang sedang didera sakit berat melakukan perjalanan ke arah selatan dan memimpin perang gerilya selama 7 bulan. Belanda menyatakan Indonesia sudah tidak ada dan karena mendengar statement tersebut dari kedalaman hutan, Jenderal Sudirman menyiarkan bahwa Republik Indonesia masih ada, kokoh berdiri bersama tentara nasionalnya yang kuat. Sudirman membuat Jawa menjadi medan perang gerilya yang luas, membuat Belanda kehabisan logistik dan waktu. Kemananggulan TNI dan rakyatlah akhirnya memenangkan perang dengan ditandatangani perjanjian Roem-Royen. Kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia seutuhnya. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Noldi atas argumentasinya terkait dengan garis besar dari film Satu Napas Panglima Besar ini. Nah, kita sudah mendengar secara garis besar seperti apa film Satu Napas Panglima Besar ini. Nah, ada satu pertanyaan yang muncul di benak saya kepada saudara-saudara narasumber. Nah, kira-kira setelah mendengar garis besar dari film ini, kira-kira apa keunikan dan kelebihan yang saudara-saudara lihat setelah menonton film Satu Napas Panglima Besar ini? Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Elvis Geru. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Pak Ano. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keunikan atau kelebihan dari film Satu Napas Panglima Besar ini menurut saya. Yaitu menurut saya, film Satu Napas Panglima Besar ini yang pertama, penilaiannya dari segi karakter atau pembawaan perannya. Karakter atau pembawaan perannya yang sangat baik menurut saya dibawakan oleh pemeran-pemeran dalam film ini. Yang berikut keduanya dari segi pakaian atau pemilihan busananya dalam film ini yang sangat saya kagumi karena cara berpakaian yang mencerminkan cara berpakaian dari Jenderal Sudirman dan juga tokoh-tokoh yang lainnya yang membuat kita para penonton film tersebut bisa merasakan suasana pada masa itu. Dan juga selain itu, keunggulan dari film ini yaitu kita juga dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme, patriotisme, serta sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara kita. Sekian dari saya, Pak Ano, saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih Pak Elvis atas pendapatnya terkait dengan keunikan dan kelebihan yang muncul dari film Satu Napas Panglima Besar ini. Nah, kira-kira selain keunikan dan kelebihan tersebut, kira-kira nilai bela negara apa yang termuat atau terkandung dalam film Satu Napas Panglima Besar ini? Mungkin Pak Dedi bisa memberikan tanggapannya terkait nilai-nilai bela negara yang terkandung dalam film tersebut. Dipersilakan Pak Dedi. Oke, baik. Menurut saya nilai-nilai bela negara yang terkandung dalam film Satu Napas Panglima Besar ini yaitu kesetiaan dan rasa cinta kepada bangsa dan negara yang ditunjukkan oleh Jenderal Sudirman, di mana Jenderal Sudirman dihasut oleh beberapa pihak, akan tetapi ia tetap setia kepada bangsa dan negara. Meskipun dalam kondisi yang kurang sehat, ia masih tetap berjuang memimpin perang gerilya untuk mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saya pikir itu, Bapak. Terima kasih waktu dan kesempatan saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Dedi. Jadi menurut Pak Dedi, itu nilai-nilai bela negara yang terkandung dan termuat dalam film Satu Napas Panglima Besar ini. Nah, jika terdapat nilai-nilai bela negara seperti itu, nah kira-kira jika nilai-nilai bela negara tersebut dikaitkan dengan isu-isu yang ada pada saat sekarang, nah kira-kira apakah nilai-nilai bela negara tersebut masih relevan
jika dikaitkan dengan isu-isu pada masa sekarang. Nah, bagaimana pendapat Anda, Pak Arsentai? Dipersilakan. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya. Menurut saya masih ada. Karena cuman meskipun secara realita kita sudah merdeka dari peperangan ataupun penjajahan, tetapi pada saat ini, sekarang ini, lawan kita adalah bangsa kita sendiri. Buktinya masih ada yang menganut paham radikalisme, sifat konsumtif, dan masih mempercayai produk luar negeri daripada produk lokal. Jadi seperti yang terjelas dari ketiga narasumber tersebut, medan peperangan kita sekarang sudah berubah menjadi media sosial, internet, seperti banyaknya isu atau hoax, miscommunication, dan cybercrime, dan lain-lain. Seperti itu menurut saya, Pak Anu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Arsen atas pendapatnya. Nah, jika menurut Pak Arsen, nilai-nilai bela negara itu masih relevan. Nah, kira-kira apa nih tips bagi penonton terkait nilai-nilai bela negara yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan saat ini? Bagaimana Pak Arsen? Oke, tips atau solusi yang harus kita terapkan yang pertama menurut saya, kita harus memiliki rasa cinta tanah air. Contohnya dengan menggunakan produk-produk lokal seperti batik dan kain adat dengan busana keseharian. Yang kedua, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan tidak mendiskriminasi orang lain. Biarkan mereka bebas berpendapat dengan dirinya sendiri, dalam mendiskriminasi. Yang ketiga, tidak serta-merta dalam menelan isu-isu hoax yang beredar tanpa melakukan isu scanning atau mencari tahu terlebih dahulu. Apalagi kita adalah ASN yang dimana kita berperan sebagai perekat dalam pemersatu bangsa. Kita harus memberikan contoh dan teladan yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arsen atas tips-tipsnya yang sudah dibagikan kepada para penonton terkait nilai-nilai negara, nilai-nilai bela negara yang bisa diimplementasikan pada kehidupan saat ini. Nah, baik, mungkin terakhir penutup dari saya terkait kesimpulan. Nah, dari film Satu Napas Panglima Besar ini, kita dapat mempelajari bahwa bagaimana perjuangan para pahlawan kita dalam hal mempertahankan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selain itu kita juga dapat mendapatkan ada beberapa nilai-nilai bela negara yang terkandung dan termuat dalam film Satu Napas Panglima Besar ini. Di antaranya yang pertama nilai nasionalisme, yaitu rasa cinta terhadap tanah air yang dibuktikan dengan cara mempertahankan kemerdekaan dengan cara membela pemerintah untuk merdeka secara 100%. Nah, hal ini termuat pada adegan pada awal film yang diperankan oleh Bapak Jenderal Sudirman. Nah, kemudian selain memiliki nilai nasionalisme yang tinggi, kita juga bisa mendapatkan nilai-nilai bela negara yang berikutnya, yaitu memiliki pendirian yang teguh dari Bapak Jenderal Sudirman. Pendirian terkait dengan kepercayaan atau kesetiaannya kepada pemerintah Soekarno-Hatta. Nah, walaupun beliau sudah mendapat hasutan dari luar, tetapi beliau tetap berpegang teguh pada pendiriannya yang tetap berpegang pada pemerintahan Soekarno-Hatta. Nah, selain itu, kita juga dapat mempelajari bahwa terkandung nilai persatuan dan kesatuan dari seluruh rakyat Indonesia dalam menghadapi perang melawan Belanda. Nah, di sini seluruh rakyat bersatu di bawah pimpinan Jenderal Sudirman melawan penjajahan dari pihak Belanda. Nah, selain itu, kita juga dapat belajar bahwa dalam film ini terdapat sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, sikap ini ditunjukkan oleh Bapak Jenderal Sudirman
di mana walaupun beliau sedang mengidap sakit pada waktu itu, tetapi beliau tetap berjuang mati-matian dan turun ke dalam medan pertempuran untuk memimpin para pasukan TNI Indonesia untuk melawan para penjajah Belanda. Nah, mungkin itu saja kesimpulan akhir yang bisa saya bagikan. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk mengikuti acara podcast pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, terima kasih Pak Ano. Selamat malam, Selamat terima kasih. malam. Selamat malam semua. Terima kasih.